Meski kasus COVID-19 di beberapa daerah di Pulau Jawa, terutama di ibu kota dan sekitarnya disebut mulai menurun, lain halnya dengan kondisi di beberapa wilayah luar Pulau Jawa. Kasus penyebaran COVID-19 masih tercatat tinggi sedikitnya pada 13 dari 34 provinsi, baik di Jawa, Bali maupun wilayah lainnya. Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19 dalam diskusi virtual pada Rabu 8 September 2021 menyebut masih terdapat anomali pada data COVID-19 di Indonesia. Hal ini berbahaya karena dapat berpengaruh pada ketepatan kebijakan yang diambil, juga mempengaruhi persepsi publik. Selain itu, cakupan vaksinasi dosis kedua pada populasi yang menjadi prioritas, termasuk kelompok rentan, terutama di luar Pulau Jawa, diketahui juga masih rendah. Kalau narasi yang dibangun oleh pemerintah kan seolah-olah masyarakat yang menolak vaksin. Ada memang seperti itu, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah lebih banyak orang yang mau divaksin tapi vaksinnya yang tidak ada. Dan ini terjadi juga di banyak daerah. Dan kalau kita lihat data secara nasional juga, datanya Kemenkes sendiri, ketimpangan terhadap vaksinasi ini juga luar biasa. Daerah-daerah seperti Lampung, Maluku Utara, Sumatera Barat, itu cakupan vaksinnya masih 12%, 14%, 16% misalnya, sementara di Jakarta. Guna mempercepat vaksinasi, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menyarankan agar kerjasama antar organisasi masyarakat adat dan sistem jemput bola dapat segera dijalankan. Vaksin ini fungsi dari kita, gerakan sosial itu menjadi penting. Organisasi masyarakat adat, organisasi tani, organisasi nelayan itu bersama koalisi di nasional ini untuk memastikan bahwa ada akses-akses lain yang itu tidak hanya berbatas pada akses vaksin atau fasilitasi vaksin oleh pemerintah, tapi kerjasama misalnya. Terkait hal itu, Ombudsman Republik Indonesia bidang kesehatan mengaku saat ini percepatan vaksinasi menjadi salah satu dari 4 fokus pengawasan terkait COVID di Indonesia. Ada beberapa hal yang dinilai dapat mempercepat vaksinasi, di antaranya perbaikan data kependudukan, juga data terkait COVID secara umum, perbaikan koordinasi antar instansi, serta optimalisasi peran kepala daerah. Juga optimalisasi peran kepala daerah. Nah, kepala daerah itu juga sekali lagi bilangnya bukan hanya kalian memimpin mengurus masalah ekonomi gitu, hukum enggak. Ini sekarang masalah keselamatan masyarakat. Kalau ekonomi mungkin kita bisa runtuh, tapi kalau kehidupan kita nggak bisa kembalikan kan. Ini yang paling penting gitu. Jadi ada kaum rentan itu yang mungkin yang tidak terjangkau masalah misalnya gitu ya. Ya tadi yang nggak punya NIK, nggak punya ya masyarakat adat ya di dalam yang tidak terdata. Terakhir, pemerintah juga diharapkan dapat konsisten pada vaksin equity atau keadilan vaksin. Artinya, percepatan vaksin harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan, di mana lansia dan kelompok rentan harus diprioritaskan dan memastikan jatah vaksin tidak disalahgunakan. Misalnya, vaksin booster yang justru dibagikan kepada kelompok non-tenaga kesehatan di saat masih banyak masyarakat lainnya yang belum mendapatkan kesempatan vaksin. Nabila Putri, Jakarta.